hari ini adalah hari di mana kami sekeluarga mensyukuri atas perjalanan hidup selama ini dan mensyukuri perjuangan ibu. Bagi saya, memperingati hari kelahiran adalah memperingati perjuangan ibu saat melahirkan. Yang ingat tentang hari kelahiran adalah ibu kita. Yang dilahirkan itu tidak ingat atas peristiwanya. Karenanya setiap hari perayaan ulang tahun, maka saya menggunakan ini kesempatan untuk mendoakan ibu. Semoga ibu sehat, panjang umur, karena beliaulah yang membawa kita ke dalam perjalanan hidup ini. Kami sendiri mensyukuri perjalanan hidup selama ini, dan hari ini kami dapat kejutan karena mulai kemarin beredar undangan hadir, walaupun saya sendiri kaget terimanya. Jadi akhirnya begitu banyak hadir, saya sampaikan rasa terima kasih. Datang dari banyak tempat, ada yang dari Banten, ada yang dari Medan, ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Bandung, mengkhususkan untuk menyampaikan doa, ucapan selamat. Kami apresiasi dan kita sambut dengan kehangatan walaupun serba sederhana. Itu sih kegiatan siang ini. Sore nanti yang memang sudah kami rencanakan adalah kegiatan dengan warga sekitar. Jadi memang sudah rencanakan habis asar ini ada pengajian dengan anak-anak yatim, yang itu memang sudah direncanakan, yang biasa juga kami selenggarakan di sini. Nah, nanti habis asar ini dengan mereka, itu saja. Lalu malam ibu doa. Ya, ibu sih selalu pesannya sama dari dulu, bahwa yang dipunyai adalah nama baik, karena itu jaga nama itu baik-baik. Itu selalu pesan ibu. Dan hari ini ibu belum beri pesan, nanti pesannya nanti malam, karena nanti malam habis maghrib akan ada kumpul keluarga potong tumpeng. Ya. Iya, jadi memang ungkapan itu muncul, ada yang menyampaikan ke saya, ada yang beberapa hari ini banyak yang datang ke rumah, banyak yang mengungkapkan juga aspirasi yang sama, dan saya sampaikan kepada semua terima kasih. Ini sebuah kehormatan dan izinkan kami untuk memikirkan ini sejenak, memikirkan. Dan ini kan sesungguhnya bukan sesuatu yang diputuskan oleh saya, karena bukan pribadi bisa mencalonkan. Yang bisa mencalonkan adalah partai, yang bisa mencalonkan adalah warga. Nah, saya akan dengar terima kasih atas kehormatan itu, kepercayaan itu, sambil kita lihat seperti apa perkembangannya nanti. Terakhir kali Nasdem mengatakan kan Pak Anies Baswedan ini sampai hari ini apakah sudah ada pertemuan lanjutan? Belum ada pertemuan. Artinya pertemuan ada, tapi belum ada pembicaraan lebih jauh. Memang sudah diungkapkan, makanya kita lihat kan untuk itu diperlukan beberapa ya, tidak bisa hanya satu. Jadi kita tunggu, toh masih pendaftaran kapan? Agustus. Sekarang bulan Mei. Pendaftaran Agustus, sekarang bulan Mei. Jadi masih ada waktu, bukan? Saya tidak berencana daftaran. Ini kan bukan, makanya saya katakan tadi, ini bukan soal mendaftar. Saya sekarang sedang memikirkan apa area kontribusi yang bisa saya lakukan, dan kita mempertimbangkan semua, termasuk apa yang diungkapkan oleh teman-teman. Karena saya mendengar juga teman-teman di RT RW mengungkapkan, kemudian ada juga warga yang saya ceritakan tadi. Tapi kita tunggu. Saya
merasa lebih baik kita menunggu sebentar, memastikan bahwa pilkada besok juga itu berlangsung dengan jujur, adil, bebas intervensi. Saya masih, saat ini saya belum memutuskan. Jadi saya masih menunggu. Banyak yang berspekulasi, tapi saya tidak mau spekulasi dulu sekarang. Lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul saya sendiri dengan keluarga, dengan teman-teman semua, dengan senior mendiskusikan, terus baru nanti kita putuskan langkahnya. Tapi kan kemarin PDIP juga sudah bilang Papin itu nih untuk Bapak Mari, Bapak sudah ada komunikasi dengan PDIP untuk menanggapi ini gimana? Baru kemarin malam. Apa itu? Papin itu untuk Ya, saya terima kasih sekali pada teman-teman di PDIP yang membuka itu di dalam rakerdanya ya, dalam rakerdanya. Saya sangat apresiasi dan buat kami keterbukaan lintas kelompok, lintas partai itu menandakan bahwa kita sama-sama peduli tentang masa depan Jakarta, sama-sama peduli tentang masa depan Indonesia. Ada komunikasi sebelumnya sama PDIP Pak soal ini? Sebenarnya kalau komunikasi itu saya komunikasi dengan semua. Belum ada khusus. Pak, menyambung dari sini udah siap nih. Pak, menyambung soal PDIP, Pak, siap nggak kalau duet sama Pak Ahok? Siap nggak kalau duet? Oh, mutusin maju aja belum tahu. Kalau pendaftaran independen kan? Menurut apa? Menurut saya itu fase kedua. Fase pertama itu apakah ini adalah opsi yang akan diambil, itu pertama. Kalau iya, maka bersama dengan siapa koalisinya dan lain-lain. Itu fase kedua. Sekarang kita lagi memikirkan dulu. Pertama di sini karena saya sudah menyampaikan Faisal sudah melamar Pak Ya. Makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftaran yang harus dipikirkan juga. Kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Pendaftaran independen itu bisa sampai tanggal 12 Mei, berarti kalau misalnya Bapak masih menunggu undangan gitu Pak, berarti nggak mungkin maju independen berarti ya Pak? Dan pendaftarannya 8 sampai 12. Oh ya, saya mau selalu tahu jadwal. Mulai besok. 8 sampai 12. Gimana tuh Pak? Jadi Bapak mungkin nggak kemungkinan maju independen itu Pak? Kita menunggu aja. Anies, ini soal tanggapan sekali terakhir, Pak Ganjar mengatakan tidak akan bergabung dengan pemerintahan. Pak Anies ini Saya kan sudah sampaikan bahwa saya tidak akan mendahului soal bergabung dan tidak, karena dari mana kita tahu, tapi bahwa saya ini bukan berada di dalam partai politik. Kalau Pak Ganjar kan memang berada di partai politik, nanti garis partainya apa? Kalau saya warga negara, dan saya selalu mengatakan saya tetap berada di dalam garis perubahan. Karena kalau bilang saya mau ikut, diundang aja tidak, mau bilang tidak, diundang aja belum, jawabnya apa? Betul nggak? Siapa yang mau ngajak? Jadi kalau saya bilang saya nggak mau ikut, memang diajak. Terus saya bilang nggak mau ikut, memang kapan ngajaknya? Enggak kan? Nah, jadi saya katakan, tapi pakemnya nih, yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar
Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi saya merasa pakem itu baiknya dihormati dan saya berencana menghormati pakem itu. Pokoknya sekarang sih saya konsentrasi untuk menata langkah-langkah ke depan. Itu aja. Pak, Cukup ya? tanggapan Pak Anies soal orang toksik jangan dibawa ke pemerintahan Prabowo Gibran gimana Pak? Nggak perlu ditanggapi. Nggak perlu ditanggapi. Saya Kenapa? rasa begini ya. Pikiran boleh berbeda, gagasan boleh berbeda, tapi satu hal, hormati perbedaan itu. Ya, hormati. Jadi saya cenderung menghindari diksi-diksi yang memberikan label merendahkan atas perbedaan pandangan. Karena ketika kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan berarti yang berbeda itu lebih buruk. Apalagi yang berbeda itu dianggap meracuni. Belum tentu. Justru disitulah penghargaan pada prinsip demokrasi. Dan itu yang kami khawatirkan. Makin hari, pelan-pelan makin luntur. Bila Anda sepaham dengan saya, maka Anda benar. Dan Anda sehat. Tapi bila Anda tidak sepaham dengan saya, maka Anda adalah tidak benar, Anda tidak sehat. Ini cara pandang yang bisa mengganggu demokrasi. Jadi saya cenderung untuk jangan menggunakan istilah-istilah yang bisa merusak perbedaan. Ini sehat loh. Apa sih sehat itu? Ketika ada sebuah rencana dapat kritik. Itu sehat sekali. Sehingga apa? Sehingga yang punya rencana itu harus memberikan penjelasan lebih dalam, argumen lebih luas. Itu baik untuk seluruh masyarakat, termasuk bagi yang merencanakan kebijakan. Cuman kadang-kadang yang berada di dalam pengambilan kebijakan itu belum tentu punya kesabaran untuk mau menjelaskan dengan lengkap. Ya. Pak, mau minta tanggapan dari Bapak mengenai rencana Pak Prabowo yang akan menambah 4 jumlah menteri yang tadinya 36 jadi 40 kementerian. Apakah itu salah satu bentuk untuk cara untuk mengatasi koalisi yang mulai bertambah ke arah pemerintahan itu, Pak? Gimana, Pak? Satu, semua diatur dengan undang-undang. Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak ada larangan. Yang kedua, kewenangan menurut konstitusi sudah diberikan kepada presiden terpilih. Maka presiden terpilih memiliki hak prerogatif selama dia berada di dalam koridor undang-undang. Jadi saya tidak mau terlibat di dalam assessment, oh ini baik, ini buruk. Itu adalah hak presiden terpilih selama itu sesuai dengan aturan undang-undang. Ya. Terima kasih Pak Anies. Gue sudah jawab tadi. Ya pagi-pagi dia kirim WA tadi Bani. Udah. Banyak ini sampai saya juga. Banyak. Udah semuanya udah. Banyak amin. Udah. Saya itu malah Pak Prabowo, Pak. Berapa nih yang belum kebaca? Pak Prabowo, Pak. Pak Prabowo mungkin Pak. Belum lihat saya.